Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Jadi pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami semua yang berada di sini masih diberikan kesehatan. Dan pada malam hari ini kami memiliki rencana untuk membagi tugas. Jadi tugas yang pertama melanjutkan misi, yaitu mencari seseorang soleh yang memegang atau menyimpan ataupun menjaga pusaka sejarah Najah. Lalu nanti sebagian mencari manusia yang berkepala seperti iblis. Kenapa kita membagi tugas seperti ini? Karena yang pertama alasannya karena itu manusia, maka kita harus menolong. Dan kita juga kan sudah menemukan tas yang berisi tripod dan juga HP. Sebelum saya berhasil membuka HP tersebut, sebenarnya sudah banyak sekali yang WhatsApp ke saya mengatakan bahwa orang yang saya temui itu katanya Mas Imam Riyadi. Jujur pada malam itu saya tidak ada kepikiran bahwa itu adalah Mas Imam Riyadi. Yang pertama ya karena kebetulan saya juga sibuk sehingga tidak menonton videonya Mas Imam Riyadi sedang misi apa. Dan setelah saya lihat videonya ternyata seperti itu. Namun di sini kami juga tidak tahu bahwa makhluk yang kami lihat itu semalam itu adalah Mas Imam Riyadi atau bukan. Jadi kami itu tidak tahu. Lalu apakah orang yang berkepala ya kita katakan iblis itu adalah pemilik tas yang kita temui? Juga kita tidak tahu, karena kita sudah memastikan bahwa tas tersebut memang milik Mas Imam Riyadi. Karena apa? Karena kami sudah berhasil membuka HP-nya dan ternyata di situ yaitu HP-nya Mas Imam Riyadi. Jadi ya saya pastikan berarti Mas Imam Riyadi ada di sekitar kita. Nah, kalau seumpamanya makhluk atau manusia yang berkepala iblis itu Mas Imam Riyadi, ya walaupun seperti itu, tapi ya saya masih bisa mengucapkan alhamdulillah, karena jelas berarti dia Mas Imam Riyadi dan jelas kita harus berbuat apa. Tapi kalau sosok tersebut ternyata bukan Mas Imam Riyadi, nah pertanyaannya berarti Mas Imam Riyadi hilang kemana? Sedangkan tas beserta isinya sudah kami temukan. Apalagi kita sudah mendengar bahwa tempat ini sangatlah luar biasa bahayanya. Bahaya dari makhluk gaib iya, bahaya dari jalur ataupun jurang-jurang juga iya. Jadi saya khawatir di sini Mas Imam Riyadi hilang, masuk ke jurang ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau memang manusia yang berkepala iblis itu ternyata Mas Imam Riyadi, ya alhamdulillah berarti kami sudah menemukan Mas Imam Riyadi. Tinggal bagaimana kita harus segera mencari tahu kenapa Mas Imam Riyadi bisa sampai seperti itu dan bagaimana caranya untuk bisa menyembuhkan Mas Imam Riyadi. Yang kita dengarkan Mas Imam Riyadi berubah seperti itu karena tidak menjalankan amanah yang semestinya. Mas Imam Riyadi diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu kepada anak yatim, namun dalam perjalanan
bertemu dengan nenek-nenek yang sedang makan, namun nasinya itu tidak layak untuk dimakan, sehingga amanah tersebut diberikan kepada nenek itu dengan alasan ya karena iba dan ya takut dia kelaparan nanti meninggal. Ternyata perbuatan kecil itu berakibat sangat besar, teman-teman. Dan ini benar-benar menjadi suatu pelajaran untuk saya pribadi, dan saya juga yakin teman-teman semua yang ada di sini, begitupun yang menonton, ini adalah pelajaran yang sangat berarti, berharga. Karena apa? Ternyata amanah itu benar-benar luar biasa. Amanah itu benar-benar harus dijaga, harus dijalankan sesuai amanahnya, karena jika tidak, ternyata akibatnya luar biasa. Mas Imam Riyadi, jika memang itu Mas Imam Riyadi beneran, masih mending diberi teguran ketika masih hidup. Bagaimana jika kita semua ini teman-teman pernah mengemban amanah, namun tidak amanah, tapi kita baik-baik saja, ya kita harus berpikir ini bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mulai malam hari ini ya kita akan membagi tugas seperti yang sudah saya katakan, dan ini sudah hasil dari rempukan dari kemarin berarti ya. Jadi ini rencananya malam hari ini saya, Mbah Wongso ataupun Yoga bersama dengan Bang Trimok dan juga Ki Slamet mencoba untuk mencari Mas Imam Riyadi ataupun sosok itulah, entah itu siapa. Lalu sisanya Mas Dobleh, Power, Caplang dan juga Bang Mandor untuk sementara bersama Mas Dobleh tetap melanjutkan misi ini. Karena kalau kita semua meninggalkan amanah ini, kita mencari Mas Imam Riyadi terlebih dahulu, ya itu kan berarti sama saja kita dengan Mas Imam Riyadi, kita tidak menjalankan amanah. Maka dari itu kita bagi tugas agar amanah ini tetap berjalan, dan kami pun masih bisa menyelamatkan Mas Imam Riyadi. Ya saya tambah yakin dia Mas Imam Riyadi ya karena banyak banget yang komentar-komentar ataupun yang WhatsApp kepada saya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman doakan saja yang terbaik untuk Mas Imam Riyadi. Jika memang Mas Imam Riyadi ada di sini dan sedang sedang dalam masalah besar, ya mudah-mudahan masalahnya segera selesai dan kita bisa normal kembali seperti biasanya. Dan mungkin sebelum kita melanjutkan semua ini, langkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, apa yang kita nanti akan lakukan, semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Mungkin mudah-mudahan ini Bang Mandor dan Mas Dobleh dan juga Caplang siap kan Mas Caplang? Insyaallah siap. Insyaallah. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa, dan saya pun bersama Ki Slamet, Bang Trimok juga sama, tidak ada halangan apapun. Dan saya yakin kita masih bisa berkumpul seperti ini karena tempatnya kan sama. Tinggal bagaimana nantinya lah. Jadi mungkin nanti kita juga masih bisa tukar orang ataupun bareng-bareng lagi. Mungkin seperti itu. Kita dimatikan saja dulu. Nanti ini kamera ini saya bawa, nantinya dengan pakai yang lainnya. Astagfirullahaladzim, ternyata berada di sini kau makhluk. Dari tadi kami mencari sumber suara dan juga sumber energimu, ternyata kau berada di sini. Begini saja makhluk, jika kau ingin berbicara banyak, entah itu penting atau tidak, yang jelas kita bicarakan baik-baik.
bicarakan secara langsung. Kau masuklah ke dalam salah satu raga dari kami ini. Benar, jadi silahkan kau pilih salah satu dari kami. Alhamdulillah. Kau ini siapa sebenarnya manusia? Bisa sampai di tempat ini. Baiklah, aku hanya melanjutkan perjalanan, makhluk. Perjalanan bukan perjalanan biasa. Kau mencari seseorang, bukan? Sepertinya kau Jawab tahu, saja dengan jujur. jika aku mencari, sebenarnya itu bukan urusanmu. Diriku tahu kau mencari manusia soleh, penjaga pusaka yang bernama Sacarul Najah. Banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang layak. Aku tidak mencari untuk memiliki. Aku hanya ingin menyampaikan amanah. Amanah lagi. Ya, Manusia selalu bicara amanah, tapi mereka sendiri sering gagal untuk menjaganya. benar. Tapi bukan berarti semua manusia sama, makhluk. Kenapa kau mau menjalankan tugas? Bukankah itu bukan amanah dirimu? Amanah tidak selalu datang secara langsung. Kadang kita membantu menjaga amanah orang lain. Kalau kau gagal, kau yang menanggungnya. Aku tahu, tapi lebih baik mencoba menjaga daripada membiarkan. Kau terlalu yakin manusia soleh yang kau cari itu tidak akan muncul. Dia tidak percaya manusia pada zaman sekarang ini. Aku tidak memaksa untuk bertemu. Aku hanya berjalan. Kau tidak takut tersesat. Orang yang berjalan dengan niat baik tidak benar-benar tersesat. Dia hanya belajar arah. Belajar arah. Benar, Kau pikir dunia ini masih butuh kebijaksanaan? Manusia lebih memilih kekuatan dan juga harta. mungkin banyak yang memilih itu, tapi selalu ada yang mencari ketenangan. Dan kau merasa menjadi bagian dari semua itu. Aku hanya menjalankan langkahku sendiri. Kau terlalu tenang. Itu membuat diriku tidak suka. Manusia tenang sulit untuk dikoyahkan. Ketenangan bukan berarti lemah, justru itu membuat langkah tidak tergesa-gesa. Jika diriku menghalangi dirimu di tempat ini, kau tidak akan sampai ke pegunungan yang berada di arah selatan. Jika jalanku terhenti karena kau, berarti aku belum layak. Tapi jika aku tetap bisa berjalan, berarti ini memang jalanku. Kau tidak melawan diriku. Aku tidak datang untuk melawan. Aku hanya ingin melintas di tempat ini. Dan jika diriku tetap menghalangimu, bagaimana? Aku akan tetap berdiri sampai kau sendiri membuka jalan. Kau tidak menyerang, tidak juga mundur. Apakah kau pikir itu cukup untuk melewati diriku? Aku tidak perlu menyerang. Aku hanya perlu menjaga niat-niatku. Niat, Ya, niat tidak akan membuat dirimu melangkah. Yang kuatlah yang bisa melewati. yang kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling sabar. Kau hanya manusia biasa, tidak punya pusaka, tidak punya kekuatan. Apa yang kau andalkan saat ini manusia? Kau benar, kami tidak memiliki pusaka, kami tidak memiliki kelebihan.
Namun kami bisa mengandalkan keteguhan. Itu saya rasa sudah sangat cukup. Kau pikir keterangan dirimu bisa mengalahkan diriku? Aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin melewati tempat ini. Jika diriku membuatmu ragu, maka kau akan berhenti sendiri. Keraguan datang jika hati goyah. Aku tidak sedang mencari kemenangan. Aku hanya menjalankan amanah, makhluk. Kau tidak takut gagal, manusia? Takut itu ada, tapi aku tidak akan berhenti karenanya. Kau tidak takut salah? Aku lebih takut tidak mencoba. Kau manusia yang sangat aneh. Tidak marah, tidak takut, tidak ingin menang. Aku hanya ingin sampai pada tujuan. Lalu, Ya, seperti itu. Jadi, walaupun halangan rintangan apapun akan kami lewati. dan kenapa diriku tidak bisa menggoyahkan dirimu, manusia? Karena aku tidak melawanmu. Aku hanya menjaga diriku sendiri. Manusia seperti dirimu itu sulit untuk dijatuhkan. Aku tidak kuat. Aku hanya tidak menyerah, makhluk. Baiklah, silakan kau lewat. Diriku tidak bisa menghalangi manusia yang tidak mencari sebuah kemenangan. Ya, aku tidak ingin mengalahkanmu. Aku hanya ingin melanjutkan perjalanan. Lanjutkan saja, manusia. Baik. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman yang sudah teman-teman lihat sendiri. Jadi tadi adalah salah satu sosok yang mungkin penjaga wilayah ini. Dari energinya sangat tidak enak ya. Energi yang bisa dikatakan kita rasakan itu energi yang kurang baik. Tapi mudah-mudahan setelah kita nanti akan melanjutkan perjalanan di depan sana tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa membahayakan kami, dan mudah-mudahan kami bisa melewati apapun yang nanti akan menghadang di depan kami. Jadi mungkin kita langsung lanjut saja perjalanan ya. Alhamdulillah. Dari energi yang kita rasakan sangat berbeda dari sosok yang sosok yang tadi kita temui. Dan mudah-mudahan kali ini kita bisa mendapatkan petunjuk, entah sedikit atau banyak. Mudah-mudahan saja pertemuan kita dengan sosok yang di depan sana bisa membuahkan hasil, dan beliau yang di sana bisa memberikan petunjuk atas sesuatu hal yang belum kita ketahui. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, Ya, diriku hampir lupa belum menjawab salam dari dirimu. silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih jenengan telah bersedia untuk berkomunikasi dengan kami secara langsung. Jadi, diriku ingin bertanya kepada kaum manusia. Sebelum kita mulai bertanya, bisakah kita sambil duduk saja? Oh, tentu saja, tentu saja. Terima kasih, manusia.
Mari, silakan kalian duduk. Baik. Tunggu sebentar. Ya. Ya, Silahkan Eyang. seperti ini manusia. Diriku melihat kalian sudah berjalan cukup jauh. Sungguh cukup jauh, sungguh melelahkan, wahai anak muda. Ya. Apakah jenengan menunggu kami? Mohon maaf sebelumnya, sebelum jenengan menjawab, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Robi Nama saya Pawar. dan Nama saya Amin Bang Mandor. ya, raga yang jenengan pakai Mas Caplang. Panggil saja diriku Wirawarsan. Baik, Eyang Wirawarsan. Sebenarnya diriku tidak menunggu, tapi diriku tahu kalian akan lewat. Lalu apakah jenengan tahu tujuan kami yang Bukankah tujuan kalian mencari seorang manusia yang soleh di pegunungan selatan di sebelah sana, dan tentang pusaka Sacaronaca? benar, Eyang Wira? Saya mencari itu, tapi saya belum tahu siapa orang tersebut. Tidak semua orang bisa menemukannya manusia. Dia tidak muncul kepada orang yang hanya mencari kekuatan saja. Sebenarnya saya tidak mencari kekuatan. Saya hanya ingin memahami amanahnya. Itu bagus, karena pusaka Sacaronaca bukan pusaka yang biasa. Memangnya apa kekuatan dari pusaka Sacaronaca itu? Jadi, pusaka Sacaronaca bukan benda untuk berperang. Dia adalah inti kebijaksanaan. Dia mampu menenangkan manusia yang sedang dipenuhi dengan rasa kebencian. Apakah itu berarti pusaka Sacaronaca bisa menghentikan konflik? Bukan menghentikan secara paksa, tapi melembutkan hati yang keras. Bagaimana bisa, Eyang? Ya, karena pusaka itu membawa kesadaran. Orang yang dekat dengannya akan melihat akibat dari kebencian dan memilih jalan damai. Lalu apakah pusaka itu bisa membantu dunia? Jika digunakan dengan benar, dia bisa meredam konflik antara manusia, menenangkan pemimpin yang mungkin memiliki sifat emosional, dan membuka jalan kesejahteraan. Berarti pusaka itu sangatlah penting, Yang. Ya, justru karena penting, dia disembunyikan. Jika jatuh pada orang yang salah, manusia bisa dipengaruhi untuk kepentingan secara pribadi. Bolehkah saya bertanya, mungkin jenengan tahu atau mungkin lebih paham dari kami, sebenarnya siapa manusia soleh yang menjaga pusaka Sacaronaca? Sebenarnya, dia hidup sederhana, tidak dikenal. Banyak orang melewatinya tanpa menyadarinya. Apakah dia seorang ulama?
bukan hanya ulama, dia penjaga kebijaksanaan. Dia lebih memilih diam daripada dikenal. Lalu bagaimana saya bisa menemukannya, Eyang? Jadi kau tidak menemukan dia. Dia yang akan menemukan dirimu dan juga sahabatmu itu. Apakah saya harus melakukan sesuatu? Yang perlu kau lakukan, jaga niat diri kalian. Jangan mencari pusakanya saja, tapi carilah kebenaran. Jika niatmu lurus, maka dia akan muncul. Apakah pusaka Sajaronaja benar bisa membawa kesejahteraan? Bukan pusakanya yang membawa, tapi hikmah di dalamnya. Orang yang memahami akan memperbaiki dirinya, lalu diperbaiki oleh dunia. Subhanallah. Apakah banyak yang sudah mencarinya, Eyang? Sudah banyak, tapi kebanyakan ingin kekuasaannya saja. Maka mereka tidak pernah menemukannya. Berarti ujian terbesar adalah niat. Benar, pusaka Sajaronaja hanya mendekat pada hati yang tidak ingin memilikinya. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin saya terlalu banyak bertanya kepada jenengan. Tidak apa manusia. Ya, terima kasih, Eyang Wira. Apakah saya sudah dekat dengan orang soleh itu, Eyang? Kau sudah berada di jalur yang benar manusia. Dan lanjutkanlah perjalanan kalian ke arah selatan. Di kaki pegunungan yang sangat sunyi itu. Terima kasih atas petunjuk dari jenengan, Eyang. Tapi ingat, pusaka Sajaronaja itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Insya Allah, Eyang, insya Allah. Jenengan tadi sempat mengatakan Sajaronaja pernah dipegang para nabi. Apakah itu benar? Itu benar. Pusaka Sajaronaja itu bukan berasal dari manusia biasa. Dia adalah simbol kebijaksanaan yang dititipkan kepada para nabi. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia. Nabi mana saja yang pernah memegangnya, Eyang? Tidak semua disebutkan secara terbuka, tapi pusaka itu pernah berada pada nabi yang memimpin umat di masa kekacauan. Saat manusia saling membenci, pusaka itu digunakan untuk menenangkan hati mereka. Apakah pusaka itu bentuknya atau berbentuk benda? Bentuknya sederhana, tapi nilai di dalamnya sangatlah besar. Yang kuat bukanlah bentuknya, tapi hikmahnya yang menyertainya. Lalu setelah masa para nabi, siapa yang menjaganya, Eyang? Setelah masa para nabi, pusaka Sajaronaja itu tidak diberikan kepada raja. Ia justru diwariskan kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara diam-diam. Kenapa tidak diberikan kepada penguasa saja agar dunia ini menjadi damai dan tentram? Karena
penguasa sering tergoda kekuasaan, dan sedangkan para wali Allah menjaga dengan secara ikhlas. Subhanallah, luar biasa. Apakah para wali menggunakan pusaka itu ya? Mereka tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri saja. Mereka hanya menjaga agar manusia tidak kehilangan arah. Berarti pusaka itu lebih seperti amanah. Benar, pusaka Sacaronaja adalah amanah kebijaksanaan. Siapa yang memahami akan mampu memenangkan manusia tanpa memaksa. Lalu, apakah pusaka Sacaronaja itu pernah hilang? Tidak pernah hilang manusia, tapi sering disembunyikan saat manusia terlalu mencari untuk kekuasaan. Pusaka itu dipindahkan. Dipindahkan? Siapa yang memindahkan? Ya, para penjaga zaman. Mereka bukan orang terkenal, tapi mereka dipilih karena hati mereka yang bersih. Apakah manusia soleh yang saya cari itu adalah salah satu penjaganya, yang Dia adalah penjaga terakhir di wilayah ini. Dia tidak ingin pusaka Sacaronaja itu diketahui oleh banyak orang. kenapa pusaka Sacaronaja disembunyikan, yang Kau ingin tahu? ya? Jadi, karena zaman sedang berubah, banyak manusia mencari pusaka bukan untuk kebaikan, tapi untuk mempengaruhi manusia lain. Apakah pusaka Sacaronaja bisa untuk mempengaruhi manusia? Bukan mempengaruhi, tapi membuka kesadaran. Orang yang keras bisa menjadi lembut. Orang yang benci bisa mulai memahami. Berarti pusaka Sacaronaja itu sangat penting untuk dunia saat ini. Justru itu, dunia sedang penuh kebisingan. Ya. Banyak manusia lupa kebijaksanaan. Maka pusaka Sacaronaja sangat dibutuhkan. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan. Apakah pusaka Sacaronaja akan diberikan kepada seseorang? Ya, tidak selalu. Kadang hanya diperlihatkan agar manusia memahami tentang inti maknanya. Berarti tidak semua orang bisa menyentuhnya, Eyang. Benar. Bahkan banyak yang melihatnya pun tidak menyadari nilainya. Dulu, para wali menjaga pusaka itu sambil membangun manusia. Mereka tahu pusaka itu tidak berguna jika manusia tidak berubah. Jadi tujuan utamanya bukan pusaka, tapi manusianya. Itulah inti Sacaronaja. Dia bukan kekuatan luar, tapi pembuka kebijaksanaan dalam diri manusia. Saya mulai mengerti sekarang, Eyang Wira. Kenapa kami tidak disuruh membawa pusaka apapun ke tempat ini? Ya, karena pusaka sejati ada dalam hati yang memahami. Lanjutkan perjalanan dirimu dan juga sahabatmu itu, manusia soleh.
Manusia soleh itu sudah mengetahui dirimu sedang menuju ke arahnya. Benarkah beliau sudah mengetahui? Ya, penjaga kebijaksanaan selalu tahu siapa yang datang dengan niat yang lurus. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita yang diberi amanah, diberi tugas, bisa mengemban amanah ini dengan baik, bisa mengemban amanah ini dengan bijak. Karena di dalam perjalanan kita sudah mendapatkan pelajaran tentang apa itu amanah. Benar. Ya. Jadi apakah jenengan tahu tentang sang penjaga terakhir dari pusaka Sajarul Najah? Mohon maaf manusia, Ya. mungkin diriku tidak bisa untuk menunjukkannya siapa beliau. Tapi diriku yakin kalian nanti pasti akan mengetahuinya siapa beliau yang menjaganya. Amin. Dan diriku akan selalu menyertai dalam perjalanan diri kalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini, dalam tugas ini, kami selalu diiringi oleh para sosok-sosok dari golongan putih untuk menjaga, untuk selalu melindungi, untuk selalu memberikan petunjuk-petunjuk jika kami sedang tersesat, atau kami salah arah, atau kami di tempat yang mungkin nanti kita lewati, kami melakukan sesuatu hal buruk yang mungkin bisa kami tidak sadari. Jadi seperti itu yang saya tanyakan. Mungkin tadi pertanyaan saya sangat banyak sekali. Sekali lagi saya mohon maaf, karena kenapa saya bertanya sebanyak itu, karena saya pribadi dan mungkin semua sahabat-sahabat saya sangat senang jika kami bertemu dengan sosok, lalu kami diberi petunjuk, diberi wawasan, diberi wejangan. Itu sangat berarti, apalagi yang menyangkut dengan tugas ini. Dalam perjalanan ini, mudah-mudahan di depan sana kami selalu bertemu dengan makhluk-makhluk seperti jenengan yang bisa memberikan petunjuk, memberikan wejangan, dan mudah-mudahan di depan sana juga kami bisa dengan mudah, entah itu nanti berhadapan dengan makhluk yang berpura-pura menjadi sosok yang baik, entah itu nanti berhadapan langsung dengan para siluman, atau mungkin dari makhluk-makhluk golongan hitam yang mungkin sengaja ingin mencelakai kita, sengaja agar kami tidak bisa sampai ke tempat di mana manusia soleh itu berada. Ya, tentunya itu benar manusia. Ya. Dan diriku hanya bisa berkata seperti itu saja. Baik, seperti itu saja. Kami sudah sangat-sangat berterima kasih kepada jenengan. Ya sudah, lanjutkanlah perjalanan kalian. Baik. Berhati-hatilah. Terima kasih, Eyang Wira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit banyaknya kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan petunjuk yang menyangkut dengan tugas yang sedang kami emban ini. Tidak lupa juga dan tidak ada capek-capeknya kami meminta bantuan
doa dari teman-teman semua, karena doa dari panjenengan semua sangatlah berarti untuk perjalanan-perjalanan setiap langkah kami, agar kami selalu dimudahkan, selalu dilindungi oleh Sang Pencipta. Amin. Sesampainya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu, mungkin benda atau mungkin sesuatu amanah, atau mungkin nanti kita sampai di sana mendapatkan pelajaran, dan pelajaran itu tidak serta-merta seperti kemarin-kemarin kan kita selalu mendapatkan benda dan benda. Ya kami sih, jika diberi suatu pelajaran, suatu bimbingan dari sosok yang sedang kami cari ini, kami senang-senang saja ya. Dan mungkin ya hanya seperti itu saja dulu. Kita beristirahat dulu sejenak di sini ya. Ya sudah teman-teman, mungkin kamera kita matikan aja dulu. Kita sebelum melanjutkan perjalanan, kita melakukan ya sesuatu yang mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar-benar gamblang. Selain itu kita sambil beristirahat. Jadi matiin aja dulu kameranya.